Ton, kita ngobrolnya di dalam kantor aja, Ton. Oke, udah masuk aja, Ton. Harusnya tempat yang sangat aman. Iya, karena kan kalau misalnya kita di luaran itu rawan kepolisian soalnya bos saya lagi dibawa balik besar. Oh ya, tentu di luaran tidak aman bagi kita membahas bisnis yang sangat penting ini. Oh iya, dan untuk yang tadi ya, untuk soal harga yang kalian jual itu bisa kalian sebutin ulang nggak? Oke, bentar. Saya akan sambil mengecek harganya juga. Baik, Ton. Dan kalian sebutkan jumlah per paketnya itu berapa, Om? Oke, untuk harga per paketnya dengan Colt itu 50 amo dengan harga 40.000. Lalu SLC 70 amo itu dengan harga 70.000. DE 70 amo harga 90 sampai 100. Shotgun 50 amo dengan harga 125. AK-47 dengan 100 amo itu 190.000. Jadi itu harga yang kalian jual sebelumnya itu kan? Ya, tentu itu adalah kesepakatan lama, Bang. Ya, mungkin sekarang kan masih bingung juga untuk bisnis kita sama kelompok lain itu dengan harga yang bingung kan. Makanya tujuan mengundang kalian ke sini ya ingin memperbahas tentang persenjataan itu, terutama kepada harganya. Untuk saya ingin mempertanyakan, Kalian pun mengerti lah. Tujuan bos mengundang kalian karena ingin menjadikan kota ini pasar persenjataan. Ya, tentu kami mengerti itu. Silakan. saya ingin mempertanyakan untuk sebuah senjata SLC itu kan setahu saya tidak ada di black market ya. Jadi itu untuk mendapatkan atau merakit senjata itu di mana ya, Ton? Apakah SLC sekarang tidak ada di black market? Soalnya yang kemarin saya lihat waktu awal-awal kemarin itu SLC ada. Iya, karena terakhir kita merakit senjata itu dari senjata paling kecil hanya ada Colt, lalu langsung masuk ke Desert Eagle. Tidak ada SLC di situ. Oh, begitu. Kalau tempat perakitan SLC sendiri saya kurang tahu. Oke. Kalau untuk bom yang untuk membobol ATM itu kalian sudah pernah merakitnya atau belum? Sejauh ini soal perakitan kami belum menjalankan itu. Kita hanya merakit senjata dasar saja seperti DE. Oke.
mendapatkan pesanan dari sebuah kelompok yang dimana mereka itu memesan 10 butir benda bom untuk membobol ATM, dan kami juga bingung untuk memberikan harganya. Kami kira teman-teman sudah memperkirakan harga yang pas untuk sebuah benda itu. Ternyata kalian belum pernah sama sekali ya untuk merakit benda itu. Oh, kita belum pernah merakit benda tersebut. Tetapi kalau boleh tahu, itu memerlukan berapa material dan komponen? Untuk satu bom itu membutuhkan 200 material dan 200 komponen. Sekali merakit itu kita hanya mendapatkan 1 buah. Oh baik, mungkin kalau seperti itu, sepertinya itu kurang lebih bahan dengan jumlah sekian itu kurang lebih mirip dengan perakitan senjata dasar seperti Colt. Mungkin harganya ya antara 40 sampai 50 ribu mungkin. Oke. Jadi untuk bom itu kita bisa jual per paket atau emang persatuan kayak gitu enaknya itu? Sepertinya kita memerlukan informasi dalam pembobolan bank itu memerlukan berapa bom, sehingga kita bisa mempertimbangkan kita menjual per paket atau bagaimana. Ya mungkin kita bahas dari persenjataan dulu katanya. Kalau misalnya masalah bom itu belakangan. Saya mau nanya soal Kevlar itu, apakah dari teman-teman sekalian sudah merakit? Sudah pernah sih. Nah, untuk harganya sendiri Kevlar berapa? Untuk sebelumnya Kevlar isi 10 dengan harga 90. Karena itu darah putihnya sangat full. Satu Kevlar itu langsung cukup untuk mengcover badan kita begitu. Iya betul sekali. Oke baik, untuk harga senjata yang saya sebutkan tadi bagaimana? Apakah mungkin ada perubahan atau kita tetap menggunakan itu saja? Kalau misal ammo dari kalian itu dikurangin dari jumlah sekali kita crafting dari black market, mungkin untuk harga segitu dari kalian udah cocok saja, karena kami menjualnya dengan ammo sesuai dengan yang di black market. Seperti DE sekali merakit kan kita mendapatkan 100 ammo itu. Nah kita jual 100 ammo itu satu paketnya itu 120.000 kalau misal di E. Jadi untuk harga dari kalian karena amonya dikurangin dari black market, mungkin harga segitu udah cocok sih menurut saya. Kita menggunakan harga berbeda atau kita samakan saja harganya? Memakai harga yang sama, karena tujuan kita kan menjadikan pasar gelap di kota ini. Oke, kalau pertimbangan saya, kita menggunakan kesepakatan lama itu menguntungkan di kitanya karena ada sisa ammo, dan itu dari 70 ammo yang kita jual itu kan sisa 30 ammo, sehingga dari pertimbangan saya kita menjual menjual 3 DE, lebihnya itu kita bisa menjual jadi satu paket lagi gitu. Iya juga ya. Jadi kita untuk mulai sekarang kita memakai penjualan bisnis seperti dari kalian aja atau gimana ya Tuan? Tapi kalau kita menggunakan kesepakatan lama, mungkin kekurangannya kita akan sedikit ribet memasukkan senjata kepada brankas kita sendiri karena kita harus memisahkan jumlahnya tersebut. Iya, kalau untuk itu
simpelnya gini. Sekarang kita mulai bahas aja dengan 1D. 1 paket D berapa? Kalau menurut kalian lebih menguntungkan kita jual satu paket dengan harga 120, 100 amo, atau kita jual 70 amo dengan harga 90 atau 100.000? Oh, itu kesepakatan yang dulu ya. Ya, yang saya sebutkan tadi adalah kesepakatan yang dulu. Ya karena Mafia Duku sama WTI Keras sudah tidak ada, mungkin kita harus dirubah lagi. Oke, baik. Berarti kita menggunakan kesepakatan bahwa 100 amo DE harga 120. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana? Mungkin dari saya nggak ada tambahan lagi. Mungkin dari tuannya ada tambahan yang ingin diperbincangkan lagi. Lalu selain senjata selanjutnya, Colt. Kok kayaknya kurang laku ya. Mungkin bisa diperbesar lagi harganya karena warga juga bisa pegang kan, membahayakan diri kita sendiri. Oke, kalau dari kalian harga Colt sendiri dan berapa amo itu? Untuk satu rakitannya Tuan Riz berapa itu? Kok soalnya saya kurang tahu. Untuk Colt itu 150 amo kalau nggak salah sekali rak. Bagaimana dari kalian bingung juga kan? Karena amonya sendiri itu melampaui dari DE sendiri. Iya. Terbesar lah. Mungkin menggunakan harga 70 atau 80 ribu. Untuk harga segitu tuh kita pengurangan amonya atau tetap yang dari sekali crafting dari black market itu? Mending kita samakan sesuai dengan DE saja, karena itu sangat membahayakan kita juga. Oke. Jadi 70 atau 80? Mungkin di 80 juga sudah cukup. 80 saja. Iya. Oke, baik. Berarti untuk Colt sendiri 100 amo di harga 80 ribu. Oke, betul. Untuk keluargaku satu bisa ada yang catat kan? Apa namanya? Bisa ada yang catat nggak? Boy, coba boy catat boy. Nggak ada problem. Untuk catatannya sendiri nanti akan saya share kepada teman sekalian, karena saudara saya ini mencatat. Mungkin langsung saya kirim ke emailnya nanti. Oke. Oh, boleh. Lalu untuk harga laras panjang sendiri shotgun bagaimana? Untuk SG ya. Iya, tentu SG. Sepertinya menurutku untuk laras panjang itu senjata yang berat ya, karena bahaya banget. Kayaknya di harga 180 atau gimana? 150. Untuk amonya sendiri itu sekali crafting berapa amo? Sekali crafting 100 sama untuk SG. Oke, mungkin kita hargai 150 mungkin atau 160. 150 100 sama ya. Iya, 100
160 ya, 160 100 ammo untuk SG. Bagaimana? Oke, boleh. Oke, boleh. Lalu selanjutnya AK-47 itu berapa ammo sekali crafting? Sekali crafting AK-47 150 AUM. Karena itu senjata berat. Mungkin dariku dengan harga 220. Bagaimana? Sepertinya itu terlalu murah dikarenakan SG sendiri 100 ammo itu kita jual dengan harga 160 tadi. Kayaknya untuk AK itu kita di harga 250 mungkin, karena ammonya sendiri itu banyak. Habis. Aduh, sudah kurang. Jadi untuk di AK kita sepakat di 250.000 di 150 ammo ya. Ya, dalam satu paket itu. Nah, untuk di black market itu kan ada senjata berupa sniper. Nah, Oh iya, untuk itu tuh oh ya uji dulu. Nah, untuk uji kayak gimana? Itu 200 ya kalau nggak salah. Iya ya, kalau uji 200. Oh ya, aku juga. Untuk uji berapa? 200 sama. Iya ya. Di harga berapa itu? Riza ada nggak? Untuk uji itu kita pernah jual berapa ya? Pokoknya di sekitar 200 ribuan. Mungkin tidak jauh dari iya tidak jauh dari harga di AK. Karena untuk amonya juga yang cukup banyak dan senjatanya juga cukup untuk diminati dengan kelompok lain. Oke, mungkin karena Uzi itu basicnya kurang lebih sama dengan AK, yaitu pelurunya banyak. Bagaimana di harga 220? Oke, untuk saya sepakat segitu dan tidak jauh dari AK juga. Berapa tadi, Sir? 220. 220, boleh. Lalu ada senjata apa lagi di black market? Untuk sniper itu kalian pernah menjual belikan ya? Atau tidak? Oh, kalau untuk sniper sendiri itu khusus kepolisian, kita tidak pernah menjual belikan. Oke, berarti sama. Aduh, maaf tuan, kurang lagi. Ini, aduh. Soalnya kalau misalnya kita bahas dengan 4 orang kayak percuma gitu kan. Bagaimana? Oke, lanjut. Untuk yang ada di black market selanjutnya ada apa aja tuh? Tuh ada yang sering ke BMK. Untuk di black market sih cuma ada seperti weapon, kevlar, bom. Ya, mungkin itu aja sih kayaknya. Untuk klip sendiri itu bagaimana? Oh iya, untuk klip itu kami belum pernah menjual belikannya sih. Mungkin dari tuan kalau udah bisa diberitahu untuk harganya. Untuk klip sendiri kami belum tahu dan belum pernah membuat. Kalau boleh tahu itu memerlukan bahan apa saja? Untuk membuat klip itu kita tidak memerlukan bahan apapun, hanya langsung membelinya. Untuk fungsinya sendiri?
Boy, bisa disebutkan fungsi klip? Ya jadi misal Ini apa tuh? Kayak ngereload amunisi gitu. ya misal kita Bahan di kantong kita itu cuman ada misal satu ammo Desert Eagle. Nah jika kita gunakan klip itu, kita akan mendapatkan ammo lagi sekitar 50-an. 35. Oh iya 35. satu klipnya 35 ammo ya. Ya 35 kalau untuk DE. Kalau untuk senjata yang lainnya belum pernah saya pakai. Untuk pistol sendiri itu di black market harganya 75. Oh, Iya 70-an. untuk klip sendiri itu berarti ada kepisah-kepisah atau satu klip itu bisa digunakan berbagai senjata. Untuk klip itu ada masing-masingnya seperti pistol, SMG, rifle, dan yang lain-lainnya. Oh begitu. Nah, mungkin dari harga klip itu sendiri kita apa harganya di harga 20.000. Jadi ketika kita membeli klip dengan harga 70, kita jual dengan harga 90. Bagaimana? Oke, sepakat. Boleh juga kayak gitu. Yang penting kita sama-sama mencari keuntungan saja. Ya, tentu. Mungkin ada lagi. Untuk yang terakhir kayaknya bom ya, bom untuk membobol bank besar. Nah iya. Nah, untuk bom sendiri itu hanya untuk membobol bank atau kita bisa gunakan untuk menghancurkan kediaman orang? Mungkin untuk saat ini hanya untuk membobol ATM sepertinya. ATM nggak bisa diambil. Oh iya. Nah, jadi itu tidak terlalu membahayakan kita. Mungkin kalau roketannya juga ada di satu bom. Kita hargai dengan satu bom jadi berapa? Ya, karena jumlah bahan yang diperlukan itu tidak terlalu banyak, kemungkinan kita samakan aja harganya dengan satu paket gold seharga kalau satu paket gold tadi jangan ya, mungkin kita kasih harga satu bom itu 40.000. 40 atau 50 gitu lah dipasin. Iya di 50.000. Aduh. Atau kita cari tahu dulu hasil gangster membobol bank itu seberapa, jadi kita bisa mempertimbangkan. Ya kalau kita asal membeli harga, mereka pun tidak akan mau membeli kepada kita begitu. Jadi semua persenjataan udah dibahas semua kan? Atau ada yang ketinggalan? Oh, sepertinya sudah semua. Terus, oke, yang mencatat coba disebutkan ulang. Mungkin untuk catatannya sendiri nanti kami akan meng-email kepada teman-teman sekalian biar saya takutnya ada pihak kepolisian yang menyadap omongan kita seperti itu. Iya. Ya mungkin dari pembahasan yang ini terkait persenjataan juga. Yang dimana misalnya ada dari kami atau dari kalian itu tidak
masuk akal. Itu hukumannya bagaimana? Seperti yang kita sepakati, harga-harga udah ditentuin. Misalnya ada yang jual dengan harga yang tidak masuk akal, itu bagaimana hukumannya? Untuk konsekuensinya sendiri mungkin akan kita diskusikan lagi, karena saya sendiri ingin mengundang tuan-tuan sekalian bermain ke kediaman kami begitu, dan mungkin sekalian kita menentukan konsekuensi yang akan diberikan, dan juga kita akan menandatangani hitam di atas putih. Bagaimana? Oh, boleh, boleh. Menarik sekali. Menarik. Mungkin dariku untuk frekuensinya itu cukup besar. Ya, harusnya konsekuensi yang diberikan itu cukup besar. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyain lagi dari pihak Warta Katifu? Dari kami sendiri mungkin kami mau memberikan sedikit informasi bahwa sepertinya di kota ini kedatangan satu mafia lagi, bukankah begitu? Oh, kalau boleh tahu sih, ya, saya belum tahu informasi itu. Atau mungkin saya salah informasi, karena kemarin sempat saya melihat di media sosial atau website sendiri bahwa ada kelompok yang sama seperti kita. Menarik sekali ya. Iya iya, lagi nyari teman tuan. Iya iya tuan. Ada di bawah, ada di bawah. Iya, makasih makasih. Untuk kelompok bisnis hitam baru itu, kira-kira kalian sudah tahu mereka menempati tempat di mana? Kalau untuk tempatnya sendiri kami belum tahu, tapi kami sangat tertarik terhadap mereka karena ya seperti bisa kita lihat bahwa persaingan dalam dunia gelap bisa dibilang persaingan sangat ketat, tetapi bagaimana kita membuat persaingan di dunia gelap ini menjadi persaingan yang harmonis sehingga kita bisa mengenal satu sama lain, bukankah begitu? Ya begitu. Jadi kalau misal kita sudah mencari tahu tentang kediaman mereka, apakah kalian tertarik untuk kita tiga kelompok kita ini mempertemukan di suatu tempat untuk membahas yang perlu dibahas dalam kedepannya? Ya tentu hal-hal seperti ini harus kita diskusikan, karena kita sendiri harus menandatangani hitam di atas putih supaya dari kita sendiri, pihak tuan-tuan sekalian dan pihak saya ataupun pihak company yang masuk ke kota ini tidak melanggar suatu perjanjian yang kita buat seperti itu. Kita nyari informasi sebisa udah dapat, kita datangi saja. Beri selamat datang di Ya tentu kita harus memberikan salam hangat kepada organisasi yang sama dengan kita. ada yang mau dibahas lagi atau sudah? Ya sepertinya cukup itu sih dari company kami. Dari saya sudah cukup sih.
Jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini adalah kita sudah menentukan harga alutsista itu sendiri, yaitu persenjataan seperti laras pendek dan laras panjangnya, dan termasuk Kevlar. Dan untuk bom sendiri harganya itu menyusul karena kita memerlukan informasi yang lebih detail tentang market yang membutuhkan bom itu sendiri. Lalu kita juga harus mencari tahu company yang masuk ke kota ini untuk kita beri selamat dan mempertemukan company itu dengan company kita, sehingga membuat kesepakatan yang kita tentukan dan kita tanda tangani bersama. Ya, mungkin itu saja dari company kami. Mungkin sudah Jika tidak ada yang dibahas lagi, mungkin kami pamit terlebih dahulu dan terima kasih atas sambutannya. Saya sangat senang atas sambutannya dan saya harap dari company teman-teman sekalian bisa singgah di kediaman kami. saya usahakan nanti kesempatan Baik, alangkah baiknya ya, dan kita kedatangan kalian jauh-jauh ke sini. Terima kasih. ya tentu teman sama-sama, dan mungkin kita harus berbagi kontak. Riz sama dirimu saja. Boleh. Tuan Devono silakan berbagi kontak dengan teman-teman siapa? Riz. Sabar sir, ini aduh tiba-tiba banget nih OC gue nih, aduh. Oh, baik, dengan saya saja mungkin. Baik. Ini dengan tuan siapa, Pak? Saya dengan Simon Alkuni. Simon ya. Untuk nomor Simon itu yang 2022 itu bukan? Saya sudah ada di call ini. Oh iya ada. Untuk nomor saya sudah ada di tuan belum? Nomornya berapa tuan? 5131. Oh belum ada tuan. Ini bisa disimpan aja nomornya. 5131 ya tuan. Tuan Riz ya. Iya ya. Baik sudah tuan. Oke. Mungkin itu saja, kami pamit terlebih dahulu tuan. Oke, baik, terima kasih tuan sudah berkunjung. Terima kasih atas jamuannya tuan.